Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang diberkati oleh Tuhan, dan setiap kita yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini, kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Bulan ini adalah bulan di mana umat Kristiani merayakan masa raya Natal. Sebelum masa raya Natal tersebut ada satu peristiwa, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita melihat rentetan cerita daripada kelahiran Yohanes Pembaptis, kita akan lihat bersama di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada saat pagi hari ini bahwa ada seorang bernama Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet adalah orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang imam yang tekun, yang setia. Dan Zakaria dan Elisabet ini bukan tokoh fiktif. Dia bukan juga tokoh mitologi, tapi dia adalah tokoh sejarah, sebab dikatakan di sini pada zaman Herodes. Berarti memang benar-benar ada seorang tokoh bernama Zakaria dan Elisabet di zamannya Herodes tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat begini bahwa kekristenan, iman Kristen salah satunya dibangun bukan hanya karena kita percaya saja, tapi iman Kristen dibangun juga berdasarkan fakta-fakta sejarah yang mendukung adanya kekristenan tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa iman percaya kita bukan berada di satu situasi di kondisi mitologi, bukan. Tapi iman Kristen memberikan penjelasan bahwa fakta-fakta sejarah itu menjadikan kita orang-orang Kristen juga menjadi orang-orang yang kuat di dalam Dia. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita pelajari dari dua ayat ini adalah bahwa Elisabet dan Zakaria itu adalah orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Ayat ini memberikan penjelasan dengan jelas bahwa kedua orang tersebut hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan tersebut? Ini memberikan referensi kehidupan kita setelah kita menerima anugerah Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan. Kita hidup menjadi orang Kristen, memberikan referensi kepada kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan demikian. Mereka dikatakan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Ini penting. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Hidup kita juga demikian. Sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar untuk hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diperintahkan firman Tuhan kepada kita, mari itu bukan hanya kita dengar, kita pahami, tapi mari itu kita praktekkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dikatakan, dan hidup menurut ketetapannya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen, biarlah itu kita juga harus lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pagi hari ini menjadi perenungan kita bersama. Iman Kristen adalah iman yang dibangun di atas sejarah kehidupan manusia. Dan seorang yang menerima kebenaran ilahi, yaitu anugerah Tuhan itu, dia harus hidup berdasarkan ketetapan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup menjelang masa raya Natal, biarlah ini menjadi referensi kehidupan kami, menjadi bahan perenungan kehidupan kami, agar kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana Elisabet hidup benar di hadapan-Mu, sebagaimana Zakaria hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, dan setiap umat-Mu yang mendengar
dan menyaksikan ini, biarlah mereka mempersiapkan hati dan kehidupannya untuk menyambut Engkau, untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.